Ini disclaimer dulu bolo biar mudah dipahamin konteksnya. Kita merantau 2 tahun di Malaysia. Kemudian tanpa sengaja kita mutusin untuk pulang ke Indonesia karena modal udah terkumpul cukup banyak. Dan karena kita nggak punya skill dan keahlian di bidang apapun kecuali makan, tidur, dan gibah, itu mah keahlian kebawaan dari lahir. Ya kira-kira itulah ya skill yang kita punya pada waktu itu bolo. Kita masih nol banget. Oke, lanjut lagi ke konteks. Kemudian kita tuh cari referensi bisnis atau usaha yang sesuai dengan passion kita. Karena dulu pas waktu SMP kalau hari libur aku suka bantuin bapak ngarit, muncullah ide brilian aku buat peternakan kecil. Ya orang bilang ranggon gitu lah ya. Kemudian setelah usaha peternakan kecil kita berdiri di tengah jalan, tiba-tiba temen aku pengen buka usaha sampingan yaitu kolam lele kecil-kecilan gitu. Aku nggak tahu dia punya pengalaman atau ide atau inspirasi dari mana. Tahu-tahu dia pengen buka kolam lele. Mungkin karena dia pernah di Pati Lele kali ya. Akhirnya kita bikin kolam lele kecil, cuman ukuran 3 kali 4 meter aja dulu gitu. Sekarang alhamdulillah kolamnya udah nggak bisa dihitung. Ada dua di video aku yang kemarin. Cek aja bolo. Di video-video aku ya kalau sempat aja bolo. Dombanya juga ya udah lumayan lah ya. Seperti yang di video itu kalau disuruh ngitung, aduh aku udah nggak bisa ngitung ini pusing. Dan domba-domba di Arsila Farm itu dominan domba jenis sakup bolo. Dari domba sakup yang spek kontes, menengah sampai ekonomi semuanya ada di sini. Temen aku punya rencana di Arsila Farm nanti pengen nyediain semua jenis domba. Dia sendiri juga punya goal suatu saat nanti dia pengen bisa ekspor domba ke luar negeri loh ya, bukan ke luar angkasa. Menurut aku pribadi itu bukan ekspektasi yang mustahil karena harapan, cita-cita ataupun ekspektasi yang tinggi nanti akan membuat langkah kita menjadi tertata gitu, fokus. Karena kita tahu dan sadar di depan kita itu ada tujuan dan ada harapan. Jadi kita tahu dan paham banget kaki mana dulu yang mau harus dilangkain gitu. Kaki kanan atau kiri dulu gitu kan. Belok kanan atau belok kiri dulu. Itu. Dulu di masa kerajaan Majapahit nggak ada yang menyangka kalau suatu saat nanti ada orang yang bisa ngirimin monyet ke bulan. Ya kan? Dan sekarang orang bisa hidup berbulan-bulan di luar angkasa. Jadi cita-cita, ekspektasi atau mimpi itu nggak ada yang mustahil bolo. Kalau kita mau melangkah. Jadi ketika sekarang kalian punya rencana pengen buka bisnis apapun itu. Peternakan, perikanan, otomotif, percetakan, toko, F&B, ataupun di bidang jasa, bercita-citalah atau taruhlah ekspektasi kalian setinggi mungkin. Contohlah kami berdua. Dulu kita itu cuma modal yakin, jujur, kompeten, konsisten, dan percaya diri hanya dengan modal di bawah 100 juta. Akan tetapi bolo-boloku sobat ngarit yang budiman sekalian, jika kalian modalnya cuma itu saja, itu sangat tidak cukup. Waduh, ini Mas Pandi ini bikin orang bingung ini. Maksudnya gimana, Bang? Maksud aku, kalau kalian punya model yang seperti aku sebutin tadi itu hanya sebagian kecil modal awal untuk buka usaha. Jadi bolo, dulu kami itu bangkrut total. Bisnis kami itu hancur berantakan. Duit aku sendiri dibawa kabur sama penipu. Temen deket aku di Jakarta dulu. Domba-domba kita dijual rugi, ikan-ikan pada mati. Kita diakal-akalin bakul domba di pasar. Semuanya lenyap bolo, ngebul kayak asap. Semuanya hilang gitu aja bolo, nggak ada sisa sepeser pun. Sekarang aku sendiri baru sadar. Menurut aku pribadi, modal yang paling utama kalau kita mau buka usaha adalah wawasan, knowledge bolo. Pengetahuan kita itu adalah pondasi paling utama bolo. Jika kita hanya peternak kecil atau yang punya usaha kecil-kecilan, terus kita punya keinginan menjadi sukses dan kaya raya, punya mobil, rumah mewah yang ada kolam renangnya, sawah, kebun yang luas, istri dua tapi simpanan di mana-mana. Akan tetapi jika itu semua tidak diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan yang kita punya, aku jamin kalian bakalan seperti kita, bangkrut dan gagal. Apalagi parahnya di zaman sekarang, hanya karena sudah nonton video pendek di sosial media atau di TikTok itu, beberapa orang ngerasa udah pinter, seolah-olah udah ngerti dan paham banget cara dunia bekerja. Waduh, itu sih udah pasti bangtot, bangkrut total kayak kita dulu. Jadi bolo, dulu tuh kita nggak peduli sama manajemen, marketing, branding, networking, reading yang jelas-jelas itu penting banget untuk pemula. Jadi bolo, video atau konten yang aku buat itu adalah hasil pengamatan atau riset aku pribadi bolo. Setiap aku main ke peternakan orang-orang, dari peternakan yang paling kecil, yang menengah, terus yang agak gede, dan dari semua pengalaman orang-orang yang aku kenal itu, aku kumpulin semua informasi itu dan aku jadiin data. Daripada aku simpen di dalam otak-otakku sendiri dan aku juga orangnya pelupa, mendingan aku arsipkan di YouTube. Kali aja ada sedikit manfaat untuk sobat ngarit yang budiman sekalian, dan kali aja di YouTube bisa dimonetisasi, kan lumayan. Dan itu semua sebenarnya ada trik dari branding dan marketing aku. Di video aku nggak mau cuman nge-review isi kandangnya saja. Kalau bisa
isi kepala pemiliknya. Yang harus dipahami oleh sobat ngarit yang budiman semuanya, semakin besar peternakan orang, semakin besar kandangnya. Itu berarti wawasan atau ilmu pengetahuannya itu juga tinggi. Asal sobat ngarit yang budiman semuanya tahu aja ya, kalau ada perusahaan atau peternakan yang besar yang sudah berdiri cukup lama dan bertahan cukup lama. Waduh, berdiri dan tahan lama. Maksudnya gini, kita jangan hanya fokus ngeliatin covernya aja. Contohnya gini, ketika kita ngelihat keberhasilan seorang pengusaha, kita tuh cuman bangga ngeliatin asetnya. Dia punya supercar, punya tol di mana-mana. Contohnya lagi ketika nonton Timothy Ronald, kita hanya termotivasi sama pilihan kata-katanya. Kita langsung terhanyut sama diksi yang sedang dia bawain. Tiba-tiba setelah kita nonton video pendeknya, kita tuh jadi, wah, ini bener banget nih kata-kata Timothy Ronald. Persis sama perasaan aku ini, sama pemikiran aku. Nah, kita tuh salah kalau cuma punya pemikiran kayak begitu. Kata-kata saya mulai dari nol. Titik nolnya aku, Timothy, kalian, itu udah pasti berbeda walaupun sedikit mirip. Ketika kita sama-sama membaca buku Psychology of Money, Rich Dad Poor Dad atau Game Theory, saya yakin insight yang kita dapat itu pasti beda-beda walaupun kita membaca buku yang sama. Aku sendiri adalah salah satu subscriber dari Timothy udah lama, tapi aku tidak selalu telan mentah-mentah apa kata-kata dia. Yang positif aku simpen dan yang realistis aku dengerin. Tapi aku berusaha untuk tidak terhanyut sama orkestrasi yang sedang dia bangun. Begitu. Ada beberapa arahan Timothy yang aku jadiin pedoman. Aku juga salah satu fans beratnya. Cara pandang aku melihat dunia bisnis juga itu terpengaruh sama perspektifnya Timothy. Akan tetapi bolo, seperti kata Timothy, kita tuh udah miskin tapi ya jangan tolol. Jangan ditelan semua mentah-mentah kata-kata influencer. Kan itu. Jadi menurut Bang Pandi, Timothy itu orang kayak gimana? Menurut aku pribadi, Timothy Ronald itu bukan orang yang pinter, cerdas hanya karena nonton video di TikTok. Itu aja. Aku sering lihat di video-videonya juga, Timothy itu paling benci banget sama orang yang suka ngeliatin video-video pendek di TikTok. Sekarang pertanyaannya adalah, kalian adalah orang-orang yang jadi pinter, jadi cerdas setelah nonton video-videonya Timothy atau malah sebaliknya? Dan saya yakin banget orang yang nonton sampai akhir di video aku ini adalah bagian orang-orang yang cerdas.